Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Mari kita nyanyi bersama. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, nanti bisa diulang-ulang ya untuk lagunya ya. Yang pertama, kita ingat kembali pengertian dari demokrasi. Tentunya Anda sudah tahu ya, demokrasi itu adalah sistem pemerintahan dari masyarakat atau rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Dari, untuk, dan oleh rakyat. Jadi setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara. Ini namanya demokrasi. Di Indonesia, demokrasi yang menganut adalah demokrasi Pancasila. Dengan adanya demokrasi ini, mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung ataupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Jadi kalau secara langsung dan secara perwakilan. Untuk demokrasi di Indonesia, pemilu pileg ya, itu dengan perwakilan. Kalau pemilihan presiden atau pimpinan daerah itu kita langsung memilih secara langsung. Pemilu pentingkah? Wah, pertanyaan yang menggelitik juga ya. Kalau kita lihat di Jawa Pos ya, diterbitkan tanggal 17 November 2020, itu temanya tentang Bawaslu menyampaikan bahwa anak muda itu masuk kelompok pemilih rentan. Nah, pemilih rentan apa saja? Yang pertama adalah yang disampaikan oleh anggota Bawaslu Ratna Dewi Petalolo, mengatakan bahwa generasi muda termasuk kelompok dalam kategori pemilih pemula rentan menjadi sasaran praktik politik uang. Di sana juga disampaikan tentang pemuda atau anak muda generasi milenial itu cenderung memilih golput di dalam pemilu. Terus seberapa penting sih untuk generasi milenial terhadap pemilu ini? Tercatat di aptika.kominfo.id yaitu generasi milenial tidak boleh golput. Ini alasannya. Ini judulnya di artikelnya seperti itu. Kenapa? Karena di tahun 2019 berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum atau KPU, jumlah pemilih milenial mencapai 40% dari daftar pemilih tetap. Ini skalanya nasional. 40%. Wah, berarti sangat mempengaruhi ya keberhasilan dari suatu pemilu itu. Bagaimana kalau pemilu itu golput? Generasi milenial ya tentunya yang dihasilkan pemimpin yang dihasilkan oleh negara ini juga tidak maksimal ya. Apalagi kalau generasi milenial itu terkena money politik atau politik uang. Tentunya hasil dari pemilu tersebut kualitasnya tidak maksimal. Lalu mau dibawa kemana negara kita ini? Bahwa kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara demokrasi, negara yang tentunya ini dari dan oleh dan untuk rakyat itu baik buruknya tergantung dari rakyat itu sendiri. Jadi demokrasi yang baik tentunya harus ditunjang dengan hadirnya para pemilih yang baik. Pemimpin yang baik muncul karena pemilihnya yang baik juga. Pemimpin yang adil karena pemilihnya juga adil. Pemimpin yang cerdas ya muncul karena dari pemilih yang cerdas. Kira-kira ya. Oke, kita lihat dulu sejarah dari perilaku golput. Perilaku golput di Indonesia dulu ada yang menyimbolkan dengan segi 5 ya. Golput itu golongan putih. Jadi awalnya pada Orde Baru itu kita ketahui penguasa saat itu militeristik yang kuat, sehingga muncul ketidakadilan struktural antara masyarakat sipil dengan penguasa, gitu. Sehingga muncul namanya gerakan moral yang disebut dengan golongan putih atau golput. Dicetuskan pada 3 Juni 1971, sebulan menjelang pemilu.
Saat itu mereka mengikuti pemilu, tetapi ketika di TPS dia tidak memilih gambar partai politik. Yang dipilih adalah gambar yang di luar partai politik. Mengapa demikian? Karena mereka menganggap bahwa dengan cara itulah mereka bisa memprotes terkait dengan pelaksanaan pemerintahan yang berjalan. Indonesia menganut negara yang demokrasi, boleh berbeda pendapat, maka diwujudkan dengan itu. Karena untuk hal-hal yang berbeda selain di sana, dia akan tertekan seperti itu ya. Jadi mereka protes tidak terakomodasinya partai-partai lain yang menjadi saluran ideologi atau pemikirannya. Di tahun pemilu 1971 itu diikuti oleh 10 partai politik, dan di tahun 1973 itu ada fusi partai menjadi 3 partai politik, di mana di sini didominasi oleh partai Golkar atau golongan karya. Muncullah namanya Golput atau golongan putih. Itu awal dari golput di Indonesia. Lalu jenis-jenis golput apa saja? Nah, paling tidak kita bisa mengkategorikan yang pertama namanya golput apatis, yaitu orang-orang yang tidak menggunakan hak pilih dalam pemilu yang mungkin saja dikarenakan beberapa hal. Yang pertama mungkin karena kejenuhan secara psikologis masyarakat, di mana kita ketahui beberapa tahun akhir ini itu sering terjadi adanya pemilu ya, baik pilko, pilkada, bahkan pilkades itu secara beruntut setiap tahunnya. Sehingga secara psikologis itu masyarakat merasa jenuh. Dengan adanya seringnya pemilu itu seakan-akan mengeluarkan atau pemborosan anggaran. Dan setelah pemilu pun ternyata tidak ada perubahan yang signifikan, rasanya seperti itu. Ini yang menyebabkan golput apatis yang pertama. Yang kedua, golput apatis itu juga karena nggak mau tahu pemilu. Jadi itu pemilu tidak ada pentingnya. Pemilu itu tidak ada pengaruhnya. Bahkan di hari hanya malah berlibur atau malah tidur ya. Dan yang keempat karena ada urusan yang mendadak yang tidak bisa ditunda. Ini masuk ke dalam golput apatis. Yang ketiga sebenarnya tidak ya. Tidak ke apatis mungkin ya. Karena memang ada keperluan. Jenis golput yang berikutnya adalah golput selektif. Maksudnya itu golput selektif ini memilih hanya pada pemilu-pemilu tertentu. Contoh dalam pemilu capres, cawapres dia memilih. Tetapi ketika pemilu legislatif karena merasa tidak tahu wakilnya dan tidak tahu orang-orangnya, maka tidak perlu dipilih. Tidak perlu dipilih. Nah, ini juga dampak mungkin dari money politik ya. Karena tidak dapat uang sehingga tidak mau memilih. Seperti itu. Yang ketiga ada golput pragmatis. Golput pragmatis, mereka itu beranggapan bahwa pemilu itu tidak akan memberi keuntungan langsung bagi pemilih. Karena tidak ada keuntungan atau tidak ada timbal baliknya, maka mereka merasa buat apa untuk memilih. Mereka tidak akan merasakan pengaruh ataupun perubahan apa-apa. Itu yang dirasakan di golput pragmatis. Dari golput pragmatis ini mungkin malah ketika ada orang yang mengasih uang, itu tentu dia akan memilih yang ngasih uang. Nah, akan terjerumus pada money politik atau politik uang. Lalu apakah relevan untuk golput saat ini? Kalau dulu di sejarah Indonesia memang karena adanya ketidakadilan struktural untuk menyampaikan pendapat itu terbatas, mereka menggunakan cara golput. Walaupun sebenarnya itu tidak benar ya. Jadi sejarah golput di Indonesia dampak dari ketidakadilan struktural. Kondisi saat ini tentu berbeda dengan kondisi saat itu. Di mana kondisi saat ini kita bebas berpendapat, bahkan untuk partai politik pun puluhan ya, ada 40, ada berapa itu. Dan setiap pemilu itu muncul partai politik baru, di mana setiap partai politik ini membawa ideologi yang berbeda-beda. Tentu semua masyarakat Indonesia bisa memilih sesuai dengan apa yang diinginkan. Dengan keberagaman seperti ini dan terbukanya informasi saat ini, tentunya golput sudah tidak relevan lagi karena kebebasan tadi untuk berpendapat itu dicanangkan, atau kebebasan pendapat memang sekarang sudah bebas kayak gitu ya. Tidak seperti dahulu. Lalu kalaukah golput itu karena kejenuhan? Mulai saat ini kita tahu ada program pemerintah di mana
pemilu itu dicanangkan serentak ya, tidak terjadi setiap tahunnya. Jadi semua pemilu akan digabungkan secara bertahap mulai 2024 untuk menyelesaikan pemilu di waktu yang sama atau tahun yang sama. Tidak seperti dahulu-dahulu yang setiap tahun mungkin saja kita diminta untuk memilih. Lalu apa saja yang menjadikan golput lagi, yaitu kejenuhan janji tokoh politik yang tak tertunaikan. Sebenarnya ini tergantung dari apa pemilihnya ya. Kalau pemilihnya cerdas, mungkin akan memilih tokoh politik yang sesuai, tokoh politik yang tidak hanya berumbar janji, tetapi yang bisa menuangkan program-programnya, merencanakan programnya, dan melaksanakan program-program yang ditawarkan. Sehingga keterbukaan informasi saat ini sangat membantu untuk menghindari janji-janji politik yang menjadikan momok di masyarakat. Atau bahkan adanya money politik dan kekerasan politik. Apakah masih relevan golput saat ini? Tentunya kalau golputnya selektif karena alasannya tidak tahu wakilnya, maka dengan keterbukaan informasi dan kecerdasan pemilih, hal ini sudah gugur ya saat ini. Kita bisa mengakses dengan mudah calon wakil kita di internet dan profil-profilnya, prestasinya, atau kekurangannya bahkan ya, banyak kita temukan. Dari hal itu tentu kita memilih yang terbaik dari setiap wakil yang ada. Kalau golput pragmatis bagaimana? Di mana pemilu tidak memberikan keuntungan langsung bagi pemilih. Yang akibatnya ketika dikasih uang, mungkin dia akan memilih yang menghasilkan uang. Perlu kita sadari ketika hal ini terjadi, tentunya dampak kebijakan yang dimunculkan atau dampak kebijakan yang diambil oleh wakil rakyat tersebut tentu tidak akan tidak sebanding ya, terlalu besar ya keburukannya dibanding dengan uang yang kita terima. Maka tentunya tidak lagi lah relevan untuk golput saat ini. Kita ingat bahwa jadikan diri Anda bagian dari perubahan. Dengan golput bukan solusi. Ayo kita memilih. Dan politik uang memberikan peluang melahirkan calon koruptor. Maka kita stop untuk politik uang. Lalu demokrasi di sekolah bagaimana? Di kehidupan sekolah itu digunakan untuk penanaman nilai-nilai demokrasi Pancasila. Ini yang diharapkan. Dengan penanaman ini nantinya masyarakat akan terbiasa untuk memilih pemimpin yang baik dan cerdas. Sekolah memberikan sarana kepada siswa berupa organisasi-organisasi seperti struktur kelas, OSIS, dan sebagainya untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi tersebut di sekolah. Di mana tujuan dari organisasi itu mengajarkan kepada siswa untuk lebih bersifat demokratis, menghargai sesama, dan bertanggung jawab. Nilai-nilai demokrasi Pancasila oleh Pamuji itu disampaikan. Yang pertama adalah pengambilan keputusan sedapat mungkin didasarkan atas musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, persatuan dan solidaritas. Yang ketiga, kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang keempat, keadilan. Dan yang kelima, terciptanya negara kebudayaan. Yang berikutnya, keenam adalah penunjukan wakil rakyat melalui pemilu. Ayo, pemilihan ketua OSIS akan segera datang. Mari kita belajar demokrasi lewat OSIS. Di mana untuk pemilihan ketua OSIS itu ada pembentukan panitia pemilihan, membentuk lembaga pengarah, terus mengadopsi sistem pemilu, mendapatkan dukungan melalui kampanye dan konten kreatif. Jadi mencerminkan suatu demokrasi negara ya di pemilihan ketua OSIS. Di sana menjadi pintu masuk demokrasi sekolah ya. Yang berikutnya pembiasaan warga sekolah berpartisipasi dalam demokrasi. Ini untuk pembahasan kali ini. Mungkin ini berikutnya adalah pertanyaan evaluasi diri. Apa yang diharapkan dari pemilihan ketua OSIS? Berikan alasan Anda jika calon yang dijagokan terpilih menjadi ketua OSIS. Yang ketiga, berikan alasan kamu jika calon yang dijagokan tidak terpilih menjadi ketua OSIS. Yang keempat, apa pendapatmu jika ada siswa yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan ketua OSIS? Yang terakhir, berikan tanggapanmu jika kamu dipengaruhi dan diarahkan oleh seorang atau kelompok untuk memilih calon ketua OSIS tanpa melihat visi misi calon ketua OSIS. Sampai jumpa di video berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi